Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Jayanti dengan NIM 2311011 yang merupakan mahasiswa STIA Satya Negara Palembang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Konflik dalam Penyaluran Bantuan Sosial kepada Masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin. Materi ini saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Konflik yang diampu oleh Ibu Citra Iyasa SPSI MSI. Melalui video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen konflik, tujuan dan fungsi manajemen konflik, konflik yang terjadi dalam penyaluran bantuan sosial, faktor penyebab konflik, dampak yang ditimbulkan, serta langkah-langkah penyelesaian konflik yang dapat dilakukan agar terciptanya pelayanan publik yang lebih adil, transparan, dan lebih efektif. Yang pertama ada pengertian manajemen konflik. Konflik adalah keadaan yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan, kebutuhan, tujuan, atau persepsi antar individu maupun kelompok. Dan di dalam pemerintahan, konflik sering terjadi ketika masyarakat merasa tidak puas terhadap kebijakan atau pelayanan yang diberikan pemerintah. Nah, itulah pengertian dari konflik. Masuk ke manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengendalikan, dan menyelesaikan konflik melalui komunikasi, negosiasi, mediasi, serta kerjasama agar terciptanya solusi yang dapat diterima semua pihak. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen konflik. Yang pertama, mengurangi dampak negatif konflik. Nah, tujuannya agar konflik tidak menimbulkan perpecahan, ketegangan, atau gangguan dalam organisasi dan masyarakat. Yang kedua, menjaga stabilitas organisasi dan pemerintahan, yang dimana tujuannya yaitu supaya kegiatan organisasi dan pelayanan pemerintah tetap berjalan dengan baik. Yang ketiga, meningkatkan hubungan antar pihak yang berkonflik melalui komunikasi dan kerjasama sehingga hubungan dapat kembali harmonis. Yang keempat, menciptakan solusi yang adil dan dapat diterima semua pihak. Penyelesaian konflik harus memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Yang kelima, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Konflik yang diselesaikan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Konflik yang teratasi akan mendukung pelayanan publik yang lebih baik dan lancar. Selanjutnya, fungsi manajemen konflik. Yang pertama ada mengidentifikasi sumber konflik, yaitu mengetahui penyebab utama konflik agar dapat dicari solusi yang tepat. Yang kedua, mengendalikan konflik agar tidak meluas. Itu mencegah konflik berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Yang ketiga, menyelesaikan konflik secara efektif, yaitu membantu pihak yang berkonflik mencapai kesepakatan dan penyelesaian yang baik. Yang keempat, membangun hubungan yang harmonis, memperbaiki hubungan antar individu atau kelompok setelah terjadi konflik. Yang kelima, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Konflik yang terselesaikan akan membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal. Yang keenam, menjadi sarana evaluasi dan perbaikan. Konflik dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki kebijakan, sistem, atau prosedur yang masih memiliki kelemahan. Selanjutnya yang keempat, konflik penyaluran bantuan sosial. Bantuan sosial merupakan program pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat miskin dan rentan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar. Program ini juga bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya sering muncul berbagai konflik akibat perbedaan persepsi mengenai keadilan dan ketepatan sasaran bantuan. Di Kabupaten Musi Banyuasin, konflik muncul karena adanya masyarakat yang dianggap layak menerima bantuan tetapi tidak terdaftar. Sementara ada penerima bantuan yang dinilai sudah mampu secara ekonomi. Selain itu, kurangnya transparansi dan komunikasi mengenai proses penyaluran bantuan juga menjadi pemicu munculnya keluhan dan protes dari masyarakat. Kondisi ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang kelima ada pihak-pihak yang terlibat. Nah, pihak di sini yang terlibat dalam konflik ini antara lain, yang pertama ada masyarakat penerima bantuan.
yaitu kelompok masyarakat yang telah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dan berhak menerima bantuan sesuai dengan ketentuan. Dan kedua, ada masyarakat yang tidak menerima bantuan, yang dimana masyarakat yang tidak masuk dalam daftar penerima bantuan dan sering menjadi pihak yang mengajukan keberatan atau keluhan. Yang ketiga, ada pemerintah desa, yang dimana bertugas melakukan pendataan, verifikasi, serta menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait bantuan sosial. Yang keempat, ada dinas sosial, yaitu instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan, koordinasi, dan pengawasan program bantuan sosial. Yang kelima, ada pemerintah daerah yang berperan dalam membuat kebijakan, melakukan evaluasi, serta menjaga stabilitas sosial di masyarakat. Yang keenam, ada pendamping sosial, itu yang dimana membantu proses pendataan, pendampingan penerima bantuan, serta menjadi penghubung antar masyarakat dan pemerintah. Yang ketujuh, ada tokoh masyarakat, berperan membantu menjaga ketertiban, memberikan masukan, dan menjadi mediator dalam penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya yang keenam, ada penyebab konflik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan konflik ini terjadi. Yang pertama, ketidakakuratan data penerima bantuan. Data yang tidak diperbarui secara berkala menyebabkan ada masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi tidak terdaftar, sementara yang sudah mampu masih menerima bantuan. Yang kedua, kurangnya transparansi dalam penentuan penerima bantuan. Masyarakat sering tidak mengetahui proses dan kriteria penetapan penerima bantuan, sehingga menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan. Yang ketiga, keterlambatan penyaluran bantuan. Bantuan yang tidak disalurkan tepat waktu dapat menimbulkan keluhan karena masyarakat sangat membutuhkan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat, kecemburuan sosial muncul ketika masyarakat merasa ada pihak lain yang kurang layak tetapi justru menerima bantuan. Yang kelima, kurangnya komunikasi dan sosialisasi. Informasi yang tidak tersampaikan dengan baik dapat menimbulkan kesalahpahaman dan berbagai persepsi negatif di masyarakat. Yang keenam, dugaan adanya pilih kasih atau nepotisme. Dugaan bahwa penerima bantuan dipilih berdasarkan kedekatan dengan pihak tertentu dapat memicu konflik dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Yang ketujuh, dampak konflik. Konflik memiliki dampak positif dan negatif. Dan dampak positif di antara lain, yang pertama, mendorong perbaikan sistem pendataan. Konflik dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki data penerima bantuan agar lebih akurat dan tepat sasaran. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat menjadi lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan program bantuan sosial. Yang ketiga, mendorong transparansi pemerintah. Adanya kritik dan masukan dari masyarakat mendorong pemerintah untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi. Dan yang terakhir, menjadi bahan evaluasi kebijakan. Konflik dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kebijakan dan sistem penyaluran bantuan sosial. Adapun dampak negatifnya yaitu, yang pertama, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Konflik yang tidak terselesaikan dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Yang kedua, terjadinya perpecahan antar warga. Perbedaan pendapat mengenai penerima bantuan dapat menimbulkan perselisihan dan kecemburuan sosial. Yang ketiga, terganggunya program bantuan sosial. Konflik dapat menghambat proses penyaluran bantuan sehingga tujuan program tidak tercapai secara maksimal. Yang keempat, munculnya ketegangan antar masyarakat dan pemerintah. Keluhan dan protes yang terus berlanjut dapat menyebabkan hubungan menjadi kurang harmonis. Yang kelima, menurunnya stabilitas sosial dan efektivitas pelayanan publik. Konflik yang berkepanjangan dapat mengganggu ketertiban masyarakat serta mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah. Dan untuk yang terakhir ini yaitu langkah-langkah penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik dilakukan melalui beberapa tahapan, yang diantara lain, yang pertama, pengkajian.
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi dan identifikasi akar permasalahan yang menyebabkan konflik. Pemerintah mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, serta pemeriksaan data penerima bantuan untuk mengetahui sumber masalah yang sebenarnya. Yang kedua, analisis situasi, yang dimana tahap ini bertujuan memahami penyebab konflik secara menyeluruh serta melihat kondisi hubungan antar masyarakat dan pemerintah. Dari analisis ini dapat diketahui faktor-faktor yang memicu ketidakpuasan masyarakat. Yang ketiga, analisis dan pemetaan isu. Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap isu-isu utama yang berkembang di masyarakat, seperti bantuan yang tidak tepat sasaran, kurangnya transparansi, keterlambatan penyaluran bantuan, dan ketidakjelasan mekanisme pengaduan. Hasil pemetaan digunakan untuk menentukan prioritas penyelesaian masalah. Dan yang keempat, menyusun tujuan. Setelah masalah diketahui, langkah berikutnya adalah menetapkan tujuan penyelesaian konflik. Tujuan tersebut antara lain memperbaiki data penerima bantuan, meningkatkan transparansi, mengurangi ketegangan sosial, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Yang kelima, identifikasi alternatif penyelesaian. Pemerintah kemudian menentukan berbagai alternatif solusi yang dapat diterapkan, seperti melakukan pendataan ulang, membentuk tim verifikasi dan validasi data, mengadakan musyawarah desa, membuat layanan pengaduan masyarakat, serta melakukan sosialisasi secara berkala. Yang terakhir, intervensi. Intervensi merupakan tahap pelaksanaan solusi yang telah direncanakan. Kegiatan yang dilakukan meliputi verifikasi data penerima bantuan, musyawarah desa, sosialisasi program bantuan sosial, pembentukan posko pengaduan, monitoring dan evaluasi, serta meningkatkan kapasitas aparatur desa agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan konflik serupa tidak terulang kembali. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen konflik dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin. Semoga materi ini dapat diterima oleh Ibu Citra IASS PSI MSI dan juga dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi yang mendengarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 다음에 또 만나요 우리 모두 슬퍼만